untuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Terus rumus yang paling sering digunain di soal, rumus jumlah, min B per A, rumus kalinya C per A gitu ya. Kelihatan ya ini ya. UTBK itu rumus jumlah, ini yang Kanur buletin, ya X1 ditambah X2. Jadi kan persamaan kuadrat itu punya akar-akar, bisa kadang X1, X2 gitu, variabelnya macam-macam. Yang penting dia itu akar-akar persamaan kuadrat. Rumus yang sering digunain sama perkaliannya ini yang Kanur buletin, C per A. Ini kalau di persamaan kuadrat kan A-nya di X kuadrat, B-nya yang variabel dekat X, dan C-nya itu konstanta. Jadi gitu ya, rumus yang sering digunakan itu rumus penjumlahan min B per A, itu yang harus dihafal, perkalian C per A, pengurangan akar D per A. Dan untuk rumus yang suka digunakan juga, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, yaitu sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratin dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Jadi penjumlahannya dikuadratin dikurang 2 kali perkalian akar kuadratnya. Jadi kan ini misalkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat. Jadi rumus penjumlahan apa? Min B per A. Taruh di sini min B per A kuadrat dikurang 2. Perkaliannya C per A. Nah, jadi gitu ya. Nanti dimasukin angkanya yang sesuai di soal. Begitupun untuk rumus pangkat 3, penjumlahan pangkat 3 ini juga yang sering digunain. Jadi yang perlu diingat itu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama pangkat 3. Itu yang paling penting. Terus yang berikutnya adalah syarat ya, jenis-jenis akar nih juga. Kalau misalkan di soalnya akar real berlainan tanda, berarti dia sifatnya diskriminannya atau D-nya lebih besar dari 0. Kalau misalkan akar realnya kembar, maksudnya akar-akar persamaan kuadratnya kembar sama gitu ya. Misalkan X1-nya 2, X2-nya 2, itu syaratnya diskriminannya sama dengan 0. Adalah D-nya kurang dari 0. Ini syarat-syarat dari jenis persamaan kuadrat gitu ya. Yang berikutnya itu adalah menentukan persamaan kuadrat baru. Ini juga yang suka ditanyakan. Rumusnya itu adalah persamaan kuadrat baru X kuadrat dikurang jumlahan akar-akar persamaan kuadrat barunya X ditambah perkalian akar-akar persamaan kuadrat barunya. Jadi ini rumusnya. Kalau yang ke bawah ini rumus langsungnya ya, rumus cepatnya gitu. Kalau misalkan ketemu akar persamaan kuadrat ini, tinggal diganti aja C-nya ke depan, A-nya di ke belakang. Jadi rumus umum menentukan persamaan kuadrat baru itu adalah X kuadrat dikurang penjumlahan akar-akarnya. Ini bisa alfa, beta, bisa dia variasi dari X ditambah perkalian akar-akarnya sama dengan 0 gitu ya. Contohnya X kuadrat ditambah 2X min 5 sama dengan 0. Terus ditanya, persamaan kuadrat barunya yang akar-akarnya adalah 1 per X1 dan 1 per X2 gitu. Sampai ini adalah kuadrat lama ya. Kuadrat lamanya X kuadrat ditambah 2X. Ini adalah kuadrat lama. Nanti kuadrat barunya itu dari akar-akar yang ini. Ini alfa, berarti ini beta gitu ya. Caroline pertama nyari penjumlahannya akar persamaan baru. Berarti akar penjumlahan. Yaitu alfanya alfa ditambah beta, yaitu sama dengan 1 per X1. Alfanya kan 1X. Jumlahkan sama yang penyebut ya, jadinya bentuk perkalian sama penjumlahan. Ini kan X2. Penjumlahan akar-akar itu adalah min B per A ya. Jadi rumus ini adalah min B per A. Rumus
perkaliannya per A. Di sini B per A. Sama dengan B per A-nya dari persamaan yang lamanya. C. Berarti min 2 per A-nya 1 per C-nya min 5. Itu adalah min 2 per min 5 atau 2 per 5. Ini udah dapat nih Caroline penjumlahannya. Sekarang tinggal perkaliannya. Nah, perkaliannya itu adalah ini. Kaliin lagi akar-akar persamaan kuadrat barunya, yaitu 1 per dengan 0. Misalkan ini persamaan kuadrat awalnya. Ditanya persamaan kuadrat baru yang akar-akar itu X1 dan 1 per X2. Ini yang ditanya persamaan kuadrat barunya apa. Sebelum jumlah dan kali ya, yang sebelumnya kan udah dikasih tahu, X kuadrat ditambah 2X min 5 sama dengan 0, ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Kita cari rumus jumlah sama kalinya X1 ditambah X2. Ingat rumusnya min B per A, ini yang sering gunain. Min B per A berarti min 2 per 1, berarti min 2. Lalu cari perkalian A sama dengan berarti C-nya min 5, A-nya 1, berarti min 5. Udah didapat nih penjumlahannya min 2, perkaliannya min 5. Nah, sekarang adalah rumus persamaan kuadrat barunya, yaitu X kuadrat dikurang jumlah akar-akar persamaan kuadratnya, X, ditambah perkalian akar-akarnya sama dengan 0. Nah, akar kuadrat barunya itu dimisalin. Ini itu adalah A, yang 1 per X2-nya A. Kita cari penjumlah ditambah beta. Alfanya 1 per X1. Ini penyebut jadinya 1 dikali X2. Ini X2 tambah X1. X1 atau X2 ditambah X1 kan sama, yaitu penjumlahan. Nilainya adalah min 2, terus di sini min 2 per yang bawahnya itu perkalian kan, X1 dikali X2 yaitu min 5. Maka dapat 2 per 5. Ini dapat penjumlahan akar-akar kuadrat baru. Sekarang kita cari perkalian akar-akar kuadrat barunya, yaitu berarti alfa dikali beta sama dengan alfanya. 1 per X1 dikali 1 per X2, ini dikaliin 1 per X1 dikali X2 sama dengan 1 per, nah ini didapat perkalian akar-akar kuadrat barunya 1 atau min 1 per 5. Lalu dimasukin ke rumus umum, dikurang penjumlahannya, berarti ini penjumlahannya 2 per 5X ditambah perkaliannya berarti min 1 per 5. Min 1 per 5 sama dengan 0. Kalau ada pecahan, ini dikali 5. Ya, karena penyebutnya 5 semua. Kalau beda berarti nanti kali KPK-nya ya. Kali 5 semua berarti 5X kuadrat dikurang 2X plus minus min 1 sama dengan 0. Ini adalah 1 per X1 dan 1 per X2. Jika akar-akar kuadrat barunya 1 per X1 sama 1 per X2. Sampai sini jelas untuk persamaan kuadrat barunya, Caroline? Jelas, Kak. Oke, sip. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nanti bentuk kuadrat yang ditanya ini itu beraneka ragam. Kalau di UTBK ya, macam-macam modelnya. Yang penting intinya adalah Caroline mencari penjumlahan dan perkalian akar-akar kuadrat barunya. Itu poinnya ya. Oke, Kak. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu dari rumus ini? Belum ada yang Kak. mau ditanyain dulu dari rumus? Belum ada, siap. Kita coba ke contoh-contoh soalnya ya, bentuk persamaan kuadrat, nanti sampai fungsi kuadrat, insya Allah. Ini yang Kak Nur ambil dari 2019, 2018, sampai 2016 ya. Kita coba yang pertama.
Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 13 AX plus P plus 13. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 13 AX tambah P ditambah 13 sama dengan 0. Akar-akarnya itu adalah A dan B ya. Terus diketahui bahwa P ditambah 2B sama dengan min 25. Ditanya adalah A dikurang B. Berarti kita perlu nyari nilai A sama nilai B-nya. Nah, untuk mengerjakan soal nilai dalam persamaan kuadrat itu biasanya menggunakan rumus jumlah, rumus kali, lalu dieliminasi, substitusi. Ya, kalau bisa disubstitusi, substitusi, kalau bisa dieliminasi, dieliminasi. Tergantung bentuk soalnya. Berarti sekarang poinnya pertama mencari penjumlahan akar-akar terlebih dahulu. Karena ini akar kuadratnya A sama B, maka A plus B ya. Apa tadi rumus jumlahnya? Min B per A. Ini yang sering banget digunakan. Min B per A berarti sama dengan ini A-nya. B itu yang selalu deket X ya. B itu selalu deket X, berarti lebihnya semuanya konstanta atau C. Ya, berarti min B-nya min 13 ya, min 13A, min ketemu min, jadinya plus, nantinya min 13A per A-nya ini depan ini 1 ya, ini 1, berarti min 13A, berarti jadinya 13A untuk A plus B-nya. Ini dapat yang pertama, lalu yang kedua pasti mencari perkalian. Jadi rumus perkalian akar-akarnya A dikali B-nya itu adalah C per A, C-nya ini semua, konstantanya itu adalah P plus 13. Itu semuanya P plus 13 per A-nya itu 1, berarti didapat perkalian akar-akarnya itu adalah P plus 13. Nah, dari poin 2 ini, persamaan 2 ini, 1, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 yang diketahui di soal, ini kita substitusikan ya. Pertama dari persamaan 1 didapatkan A plus B sama dengan 13A. Ya, berarti dapat B-nya ya. B sama dengan A-nya pindah ruas jadinya 12A. Dapat nih B-nya 12A. Lalu setelah dapat B sama dengan 12A, kita substitusikan B-nya ke rumus P ditambah 2B sama dengan min 25. Kita substitusiin ya. P, mungkin sini langsung P tambah 2B, B-nya masukin 12A. Sama dengan min 25. Turunin P ditambah 24A sama dengan min 25. Berarti didapat P-nya sama dengan min 25, pindah ruas min 24A. Dapat nih bentuknya P sama dengan min 25 dikurang 24. Persamaan yang kedua itu disubstitusiin kan A kali B sama dengan P ditambah 13. A dikali B sama dengan P tambah 13. Masukin B-nya ya, yang tadi B-nya itu 12A. Berarti A 12A sama dengan P ditambah 13. Maka didapat 12A kuadrat sama dengan P ditambah 13. Maka kita cari variabel P-nya. Biar nanti bisa disubstitusi. P sama dengan 12A kuadrat dikurang 13. Dapat P-nya juga. Nah, ini kan P ya. Berarti P sama dengan P A-nya. Dapat variabel A-nya berarti min 25 dikurang 24A sama dengan 12A kuadrat dikurang 13. Oke, Kak. dengeran ya. Tinggal pindah-pindah ruas. Pindahin ke kanan ya, biar
pastiin kalau A kuadrat atau E kuadratnya harus positif biar mudah aja. Berarti 12A kuadrat dikurang 13 ditambah 25 ditambah 24A sama dengan 0. Nah, nanti akan dapat persamaan kuadratnya disederhanain jadi 12A kuadrat. Yang A-nya dikedepanin aja ya. Jadi min 13 ditambah 25 sama dengan plus 12 sama dengan 0. Dapat persamaan kuadrat kan bentuk 12, 24, 12. Ini bisa dikecilin. Sederhanain sama-sama dibagi 12. Berarti dapat A kuadrat ditambah 12A ditambah 1 sama dengan 0. Dibagi 12 ya. Ini 2 ya, 2A. Berarti faktornya berapa, Karolin? A plus 1, plus A plus 1 1. sama A. Oke, sip. Berarti sama ya. Berarti A-nya dapatnya berapa dari sini? A sama dengan min 1. Karena sama ya. Oke. Iya, Kak. A-nya dapat. Berarti kita bisa nyari B-nya. B-nya sama dengan 12 kali min 1 aja. B-nya sama dengan min 12. Maka bisa dicari A min B. Itu A dikurang B sama dengan min 1 dikurang min 12. Dapatnya adalah 11. Ini nilai dari A dikurang B-nya sama dengan 11. Jadi poinnya adalah kalau mencari nilai dari A min B atau nanti C kuadrat dikurang C gitu ya. Soalnya tipe-tipenya kayak gitu adalah yang penting mencari penjumlahan dulu, perkalian, lalu disubstitusi atau eliminasi, dicari variabel yang ditanya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, Karolin? Belum ada, Kak. Sudah ngerti. Ada yang belum? Oke, sip. Nah, Nur simpan. Nah, ini juga sama ya. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat, nah bentuk persamaan kuadratnya itu beraneka ragam bentuknya. Yang ini adalah kuadratnya E kuadrat dikurang A plus 3X plus C sama dengan 0. Ya nanti apapun bentuknya, pokoknya A itu adalah angka yang dekat X kuadrat. Selebihnya itu adalah konstanta. Persamaan kuadratnya A sama B, lalu diketahui di sini B kuadrat sama dengan A plus 10. B kuadrat sama dengan A plus 10. Ini persamaan pertama ya didapat. Lalu ditanyanya C kuadrat ditambah C. Berarti kita nyari nilai. Apa pertama? Nyari rumus jumlah dan kali. Itu poinnya. Rumus jumlah dan kali dari persamaan kuadrat A ditambah B sama dengan tadi rumusnya min B per A ya. Berarti iya, min, ini udah min ya. B-nya ini ada min berarti plus. Jadinya A langsung A tambah 3 per 1 ya. Langsung iya, A plus 3, maka didapat sini sederhanain kalau ditulis A plus B sama dengan A plus 3. Berarti didapat B-nya ya, Karolin ya. B-nya sama dengan A-nya pindah ruas kan habis ya. Jadi B sama dengan 3. Gitu ya? Iya, Kak. A-nya pindah ruas. Dapat nih B-nya 3. Ini taruh persamaan kedua. Lalu kita perlu apa? Perlu C kan? Perlu C itu kita cari dari 2, itu perkaliannya. Perkalian akar A dikali B sama dengan rumusnya C per A. C-nya ya C ya, kebetulan di sini variabel A-nya sama dengan C. Nah, dapat kan ini persamaan berikutnya. Lalu kita masukin ke persamaan yang di pertama nih. Ini ya, Kanur buletin B kuadrat sama dengan A ditambah 10. Sementara kan B-nya udah ada. Berarti masukin B kuadrat sama dengan tambah 10.
berarti 9 sama dengan A plus 10. Berarti didapat A-nya sama dengan 9 dikurang 10. Berarti min 1. Dapat A-nya, dapat B-nya. Berarti kita bisa nyari C-nya, A-nya. C, berarti dapat C-nya min 3. C, karena C-nya min 3 kuadrat ditambah min 3. Maka didapat 9 dikurang dapat dengan 6. Ini nilai dari kuadrat pertama ya, yaitu nilai. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Kak. Sudah ngerti. Jelas ya? Oke, belum? Iya, Kak. Jelas. Nah, tipe berikutnya. Ini ada 2 persamaan. Persamaan kuadratnya ada 2. Jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan. Nah, jumlah kuadrat itu adalah berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kalau misalkan persamaan kuadratnya X1 dan X2 gitu ya. Kalau A dan B berarti jumlah kuadrat akar-akar itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita tulis dulu persamaan kuadrat yang pertamanya nih, yang jumlah kuadrat akar-akar persamaannya adalah sama dengan gitu. Tulis dulu X kuadrat dikurang 3X plus N sama dengan 0. Pertama kita nyari seperti biasa. Ini pakai X1, X2 aja ya. Perkaliannya itu C per A berarti sama dengan N per 1 ya. Berarti N terus perjumlahannya min B per A 3 per 1 berarti 3. Nah, dapat nih sekarang yang persamaan kuadrat keduanya. Nih, jumlah pangkat di akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah X min M sama dengan 0. Cari lagi perkalian penjumlahan akar-akar persamaan kuadratnya. Perkalian C per A, berarti kalau yang ini min N per 1 ya, karena A-nya 1, min N. Penjumlahannya itu min B per A, berarti min, ini B-nya 1 ya, A-nya 1, berarti min 1. Nah, ini dapat 2 buah persamaan kuadrat. Lalu yang pertanyaannya ini, jumlah kuadrat akar-akar. Jadi jumlah kuadrat akar-akar itu adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini adalah jumlah kuadrat akar-akar. Sama dengan, ya, bilang sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar. Berarti jumlah akar 3 akar-akar berarti X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, tadi di awal kan Kak Nur udah kasih rumus ya. Ada rumus X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama pangkat 3. Di Kak Nur tulisin, yaitu rumusnya X1 ditambah X2. Jadi ini harus sudah dihafalin ya. Kalau ini sering banget digunain, ditanya jumlah kuadrat 2 dan 3. Bentuknya adalah X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 dikali X2. Ini formula untuk jumlah kuadrat akar-akar. Formula untuk pangkat 3 akar-akar itu adalah X1 ditambah X2. Pangkat 3 dikurang 3X1 dikali X2 dalam kurung X1 ditambah X2. Minimal pangkat 2 dan pangkat 3 jumlah ini harus udah hafal ya, udah ingat. Tinggal dimasukin angka-angka yang dapat tadi. Yang pangkat 2 ini pakai persamaan pertama ya, berarti masukin rumus jumlahnya itu adalah 3. Berarti 3 dikuadratin dikurang 2, perkaliannya itu adalah N sama dengan, lalu yang pangkat 3-nya itu persamaan kedua, penjumlahannya itu adalah min 1 pangkat 3 dikurang 3, perkaliannya itu adalah min N, penjumlahannya adalah min 1. Maka didapat 9 dikurang 2N sama dengan min 3N. Ya, dikaliin min 3 dikali min 1 dikali min N
min 3N kumpulin biar dapat N min ditambah 3N sama dengan min 1 dikurang 9. Berarti didapat N sama dengan min 10. Dapat nilai N-nya sebesar min 10. Dan perkalian itu adalah jumlah kuadrat sama pangkat 3 kuadrat. Ya. Sip. Oke, yang ini ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Jadi ini saatnya Kak kasih. Yang berikutnya, nah ini yang tadi Caroline tanyain ya, mencari persamaan kuadrat baru. Kalau di UTBK, kuadrat barunya dia jenisnya beraneka ragam. Kalau di sini jenisnya bentuknya nih, ini anggap alfanya gitu ya, yang Kanur buletin yang 2. Ini persamaan kuadrat baru dari 2 ditambah X2 per X1 atau 2 ditambah X1 per X2. Kayak tadi berarti kita kuadrat lamanya, kan kuadrat lamanya itu X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 ya, itu kuadrat lamanya. Itu harus nyari dulu penjumlahan dan perkaliannya. Di sini X kuadrat ditambah 3X plus 1 sama dengan 0. Caroline cari dulu perkaliannya. Ini kita pakai alfa sama beta aja ya. Penjumlahannya alfa ditambah beta sama dengan min B per A. Berarti min 3. Lalu perkaliannya C per A berarti 1 ya. Ini udah dapat penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang nyari jumlah, kan rumus umum persamaan kuadrat itu X kuadrat dikurang penjumlahan kuadrat barunya ditambah perkalian kuadrat barunya sama dengan 0. Nah, ini formula umumnya. Nah, lalu Caroline cari persamaan penjumlahan kuadrat baru. Ini berarti alfa, ini berarti betanya. Kita cari yang jumlah dulu ya, alfa ditambah beta sama dengan 2 kita X2 per X1 ditambah 2 ditambah X1 per X2 ya. Ini ya. Nah, kita jumlahkan ya. Jumlah kayak biasa berarti ini 2 ditambah 2, 4 ditambah ini X1, X2, X1, X1 per X2-nya disamakan penyebut ya. Berarti jadinya X1 dikali X2, berarti X dikali silang ya. X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat. Nah, sampai sini oke? Ada pertanyaan? Sudah, Kak. Itu ya, ini penjumlahannya ya, Caroline. Untuk penjumlahannya. Kak Nur. Samain penyebut ya, semuanya. Atau mau satu-satu cari aja, satu-satu kan ini berarti ini yang atas sih Caroline keluarin lagi rumus tadi. Kuadratnya berarti 4 ditambah nih. Yang kuadrat ini kan apa tadi rumusnya X1 ditambah X2 kuadrat. Ya itu sering banget dia digunain dikurang 2 X1 dikali X2 ini formula jumlah kuadrat. Nah, perkaliannya ini udah ada ya perkaliannya, mau masukin aja atau ditulis dulu nggak apa-apa. Nah, baru masukin angkanya Caroline 4 ditambah penjumlahannya nih min 3, berarti min 3 kuadrat dikurang 2 perkaliannya 1 ya per 4 ditambah
9 dikurang 2 per 1. Berarti 4 ditambah 9 dikurang 2, 6. Berapa? 7 ya? 7 apa 6? 7 ya, kan salah 7. Berarti 7 tambah 4, 11. Nah, dapat nih, Caroline, penjumlahan akar kuadrat barunya. Sekarang kita nyari perkalian akar kuadrat barunya. Pokoknya 2 ditambah X2 per X1 dikali 2 ditambah X1 per X2. Nah, kalau perkalian gini kali pelangi ya. Kaliin dulu, 2 kali 2 dulu 4, ditambah 2 dikali X1, X2 ya. Berarti jadinya 2X1 per X2, ditambah, ini juga X1 per X2 per X1 kali 2, berarti 2 dikali X2 per X1, ditambah X2 per X1 dikali X1 per X2. Berarti dapat X1 X2 per X1 kali X2 ya. Ini kan habis ya. Jadinya 1. Maka didapat sama dengan 4 ditambah. Nah ini Caroline yang ini. Nah bisa disamain penyebut ya. Jadinya X1 ditambah, kali ya. Samain penyebut kali. Dan jadi X1 atau X2 kali X1 sama aja. Berarti atasnya adalah 2X1 kuadrat ditambah 2X2 kuadrat. Ya, samain penyebutnya. Kurungin aja biar bedain. Tambah 1. Nah, belum selesai. 4 ditambah. Nah, ini kan ada 2. 2-nya Caroline keluarin biar dapat rumus jumlah kuadrat. Per X1 kali X2 tambah 1. Dengan kan di sini 4 ditambah 2. Nah, ini kan tadi sama ya sama yang atas. Ini X1 X2 kuadratnya ini kan kita udah ngitung yang ini nih. Nah, gitu ya, Caroline ya. Iya, Kak. Nah, nilainya berapa yang ini? 9 dikurang 2 ya. Iya, Kak. 9 dikurang 2, ini paham ya, Kanur langsung masukin aja karena udah dihitung di atas. 9 dikurang 2 per, tadi perkaliannya 1 per 1, ditulis tambah 1. Maka didapat 4 ditambah 9 dikurang 2-nya 7, 7 dikali 2-nya 14, tambah 1. Maka didapat nilainya 19. Udah dapat perkalian penjumlahan, nah masukin ke rumus umumnya. Berarti X kuadrat dikurang penjumlahannya berapa tadi? 11. Berarti 11X ditambah perkaliannya berapa tadi? 19 sama dengan 0. Ini dia persamaan kuadrat baru. Dari bentuk 2 ditambah X2 per X1, 2 ditambah X1 per X2. Jadi apapun bentuknya persamaan kuadrat yang ditanyain, poinnya adalah mencari jumlah dan kali persamaan kuadrat baru. Pasti membentuk jumlah dan kali persamaan kuadrat. Kayak X1, X2, atau X1 tambah X2. Bentuknya pasti itu. Apapun persamaan kuadrat baru, bentuknya pasti menghasilkan hasil kali dan hasil tambah jumlah persamaan kuadrat. Ada yang mau tanyain ini, Caroline? Enggak, Kak. Dari mencari persamaan kuadrat baru. Oke ya. Di poinnya tinggal nanti keterampilan ngitung persamaan kuadratnya. Jadi, ini tadi ya. Persamaan kuadratnya min 11 kali 9.
Oke. Nah, ini mencari nilai ya. Mencari nilai, maka nilai dari 2A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A. Jadi sering banget di UTBK itu yang nanya nilai atau hasil ya. Sama persamaan kuadrat baru itu yang sering. Poinnya adalah mencari rumus jumlah dan kali dari persamaan kuadrat yang udah ada. Ini perkalian jumlahnya berapa nih, Caroline? Dari persamaan kuadrat ini, X1 sama X2-nya berapa? Tadi masih ingat rumusnya ya? -3 ya, Kak. Apa rumus? Min 3 ya? Iya, Kak. -3. Dari C per A. Oke. Penjumlahannya, Dek? -1, Kak. -1. Oke, sip, good. Berarti dapat nih penjumlahan sama perkaliannya. Terus didapat ini kan, oh dia variabelnya A sama B. Berarti kita ganti aja nggak apa-apa ya. Berarti A kali B sama dengan min 3. Berarti alfa ditambah beta sama dengan min 1. Nah, dari dua ini kita substitusi eliminasi atau substitusi sih yang paling sering digunain ya. Dari A plus B ini didapat alfa atau A-nya adalah min 1 dikurang B. Nih, dapat nih persamaan pertama. Dapat alfanya. Lalu ke alfa dikali B sama dengan min 3, substitusikan alfanya adalah min 1 dikurang B dikali B sama dengan min 3. Sekian berarti ini kali pelangi ya. Jadinya min B kuadrat sama dengan min 3. Biar positif nih poinnya adalah kuadratnya positif, pindahin ruas saja biar gampang hitungnya. Berarti 3 sama dengan B kuadrat ditambah B. Berarti didapat B kuadrat. Ini ya, ini persamaan keduanya. Tadi 1, ini 2. A kali B sama dengan min 3, B-nya berarti B kuadrat ditambah B. Lalu dicari nilai A sama B-nya ya, Caroline. Tadi B-nya dapat berapa? A dikali B-nya sama dengan min 3. Oke, -3. Berarti dari situ dapat B-nya. Ini kan udah dapat nih dua persamaan. A dikali B sama dengan min 3. Berarti B sama dengan min 3 per A gitu ya. Iya, Kak. Terus A tambah B sama dengan min 1. Berarti masukin B-nya yang ini kan yang tadi ya, ini udah, yang kiri udah. Terus yang A tambah B-nya berapa nih yang di atas ditambah min 3 per A sama dengan min 1. Maka didapat disamain kali A biar nggak ada pecahan. Berarti A kuadrat ditambah min 3 sama dengan min A. Maka didapat ini dikumpulin ya, A kuadrat sama dengan min A, pindah ruas 3-nya jadi plus 3. Ini persamaan berikutnya. Lalu didapat nih yang tadi kan ditanyanya 2A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A ya. 2A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A. Berarti 2A kuadratnya berapa? Kuadratnya ini yang bawah ya. Min A ditambah 3 tambah B kuadratnya mana? Nih dari sini dapat nih B kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan 3 dikurang B ya. Pindahin 2 saja. Masukin ke persamaannya. Berarti 3 dikurang B. Nah, ditambah A. Sip. Tinggal diturunin ya. Kali-kaliin.
Berarti jadinya min 2A ditambah 6 tambah 3 dikurang B tambah A. Sama dengan 0 ya, biar gampang. Kumpulin berarti A-nya jadi min 2A sama A. Berarti jadi min A ya, Caroline? Iya, Kak. Oke, min A dikurang B, terus tambah 9 sama dengan 0 ya. Berarti kita nyari nilai 9 ke depan. Nah, min A, min B-nya kita ubah ke bentuk jumlah. Ini kan kalau dibentuk jumlah min terus kurung ya. A tambah B ya. Nah, gini. Ini jelas ya yang ini ya, biar dapat A plus B. Maka Iya, masukin Kak. A plus B tadi berapa nilainya? Min 1 ya. 9 dikurang A plus B-nya min 1. Yang tadi dinilai berarti 9 ditambah 1 sama dengan 10. Itu dia. Jadi dari masing-masing variabelnya dicari biar dapat, karena ditanyanya adalah A kuadrat, B kuadrat, sama A. Ada yang mau ditanyakan dulu, Caroline? Belum kayaknya, Kak. Belum ya, ini masih sampai sini masih oke. Ini yang terbaru ini 2000 tahun kemarin ini 2019 nih persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang px tambah 1, dia ditulis sini bahwa p-nya lebih besar dari 0, mempunyai akar-akar alfa dan beta. Ini untuk yang 2x kuadrat min px plus 1. Dan untuk yang x kuadrat dikurang 5 ditambah q sama dengan 0, ini akar-akarnya yang bawah ya. Nah, ini bisa alfanya 1 per A kuadrat, betanya itu 1 per B kuadrat. Ditanya itu adalah P dikurang Q ya. Oke. Seperti biasa, kita cari dulu di dua belah persamaan kuadrat ini, kita nyari dulu masing-masing kali dan jumlah. Coba yang pertama dulu, Caroline, 2x2 dikurang px plus 1 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Dari dulu jumlahnya. Nyari alfa plus b-nya. Min b per a berarti min p per 2 ya. Berarti min setengah p gitu ya tulisnya. Terus nyari perkaliannya. Alfa kali beta yaitu C per A, C-nya 1, A-nya 2, berarti setengah. Ini dapat ke bentuk jumlah dan kali. Lalu kita nyari persamaan yang keduanya ya. Ini persamaan pertama nih. Nah, persamaan pertama, lalu kita bikin persamaan kedua, yaitu X kuadrat dikurang 5X plus Q sama dengan 0. Dari rumus jumlahnya, alfa tambah betanya dulu. Berarti kan alfanya ini ya, alfanya nih, ini betanya. Berarti 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat. Ini harus samain penyebut. Ya, maka didapat ini digabung alfa beta kuadrat. Berarti ini B kuadrat ditambah alfa kuadrat. Seperti biasa, ini rumus A kuadrat ditambah alfa B kuadrat tambah alfa kuadrat yang tadi ya. Rumus jumlah ini harus jadi hafalin. Alfa ditambah B ditambah dikuadratin dikurang 2. Alfa dikali B. Nah, ini adalah ininya. Nah, lalu bawahnya alfa dikali B kuadrat. Nah, tinggal dimasukin angkanya. Tadi kita belum nyari alfa beta yang ini ya. Untuk ngitung alfa sama betanya dari sini. Untuk A plus B-nya yang min B per A. Berarti 5 per 1 ya. Berarti 5
Terus perkaliannya alfa dikali B, yaitu C per A. Berarti Q ya, ini Q per 1, Q. Oke. Tinggal dimasukin angkanya. Penjumlahannya itu min setengah P ya. Min setengah P dikuadratin, dikurang 2, lalu perkaliannya setengah per bawahnya perkaliannya juga setengah dikuadratin. Halo, Kak. Ya loh. Itu alfa plus betanya kenapa nggak masukin yang 5 ya, Kak? Kenapa ngambil nilai yang atas? Oh iya, yang bawah ya. Iya benar-benar. Sip. Oke. Kan bisa lihat. Mempunyai akar-akar. Oke. Mempunyai akar-akar A dan B jika mempunyai akar-akar. Oke, siap. Berarti ya masukin berapa penjumlahannya ini? Penjumlahan kuadratnya adalah 5 ya. Yang bawah, sip. Nah, 5 kuadrat dikurang 2. Perkaliannya Q ya. Perkaliannya Q. Nah, berarti didapat 25 dikurang 2Q per Q kuadrat. Ini dapat yang penjumlahan ya. Penjumlahan persamaan kuadratnya dengan P mempunyai akar-akar A dan B jika. Oh, gini deh. Coba dibaca soalnya lagi. Nih, persamaan kuadrat ini akar-akarnya A dan B. Gitu ya. Jika ini mempunyai akar-akar 1 per A kuadrat, 1 per B kuadrat, ini berarti masuk dalam kategori alfa sama betanya. Ini alfa sama beta nih. Jadi masih satu gabungan. Nah, ini untuk yang kenapa tadi nggak pakai alfa plus beta 5? Karena kan alfa plus betanya dari persamaan yang ini itu adalah ini nih. Nih, nah, paham ya, Caroline? Oh, iya, Kak. Jadi kita nggak perlu lagi nyari yang alfa plus betanya dari persamaan ini, bukan alfa yang tadi kamu tulis di sini nih. Gitu kan? Bukan yang ini, tapi justru yang persamaannya ini. Jadi yang di bawah itu tadi bukan persamaan jumlah dan kali dari persamaan yang kedua. Nah, nanti rumus jumlah dan kali persamaan kedua itu adalah ininya. 1 per A kuadrat ditambah 1 per B kuadrat. Nah, nanti nilainya masukin alfa dan beta yang pertama. Karena yang pertama ini alfa dan beta. Sampai sini oke ya ini? Oh, oke, Kak. Oke, siap ya. Berarti alfa ditambah betanya berapa? Nih, min setengah P kuadrat dikurang 2. Kenapa tadi Kanur nggak pakai yang min 5 per 1 Q per 2? Karena persamaan kuadratnya itu bukan alfa tambah beta, tapi 1 per A kuadrat ditambah 1 per B kuadrat. Gitu ya, paham ya, Caroline? Iya, Kak, paham. Oke, siap. Nanti masukin 2, perkaliannya itu adalah setengah ya. Nah, perkaliannya juga setengah dikuadratin sama dengan berapa tadi yang nilai awal? Yang ini X1 alfa ditambah beta 5 ya. Perkaliannya berapa tadi, Caroline? Q ya. Iya, Kak. Nah, oke, siap. Ini dikuadratin, ini sama dengan 5 kan? Ini kan X1 tambah sama dengan 5. Nah, paham ya sampai sini? Jadi 5-nya buat disama dengan. Oh, oke, Kak. Itu ya. Oke. Nih, kita rapiin yang ininya. Buat Caroline belajar. Jadi ini, jadi
alfa ditambah beta yang persamaan kedua kan 5. Alfa dikali beta yang kedua adalah Q, ya enggak? Nah, berarti kan alfa ditambah beta persamaan kuadratnya 1/x kuadrat bla 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 dapat hasilnya ini. Berarti sama dengan ini, sama dengan 5. Nah, sampai sini oke? Kita turunin ya. Iya, Kak. Berarti sama dengan ke bawah aja yang gak muat jadinya 1/4 P kuadrat dikurang 1 ya. Per 1/4 sama dengan 5. Sampai sini oke? Oke, Kak. Oke, siap. Ini kali 5-nya, 1/4 kali ke sini ya. Biar ngitungnya mudah. 1/4 P kuadrat dikurang 1 sama dengan 5/4. Nah, biar 4-nya ngilang. Kali 4 ya, Caroline. Iya, Kak. Nah, kita hitung-hitungan tinggal kreativitas Caroline aja. Jadinya P kuadrat dikurang 4 sama dengan 5. Maka didapat P kuadrat sama dengan 9 ya. Berarti P-nya sama dengan 3. Dapat nih P-nya. Oke ya, P-nya dapat. Terus nyari Q-nya dari mana? Dari rumus perkaliannya. Karena kan ini tadi udah penjumlahannya. Perkaliannya belum. Berarti alfa dikali B sama dengan dikali 1 per alfa kuadrat dikali 1 per beta kuadrat. Berarti sama dengan 1 per gabungin alfa per beta dikuadratin. Berarti sama dengan 1 per alfa betanya setengah ya. Ini yang ini setengah dikuadratin terus sama dengan berapa alfa betanya yang kedua ini? Ini min Q. Berarti sama dengan Q. Berarti 1 dibagi 1/4 sama dengan Q. Berarti Q-nya sama dengan 4. Kak Nur. Dapat nih Q-nya sama dengan 4. Yang ditanya itu adalah P dikurang Q. Kak Nur. Berarti 3. Iya, kenapa? Itu P-nya bukannya plus minus 3 ya, Kak? Iya, benar-benar. Kan P sama dengan akar 9 gini ya. P sama dengan Iya, plus Kak. minus 3. Nah, sip. Good. P sama dengan 3. Nah, sekarang kita coba dulu yang plus ya. Yang P-nya plus dulu. 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Kalau P-nya min, berarti min 3. Nah, berarti yang ada kita ambil min 1. Udah, min 1-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti ini kebalik nih pertanyaannya. Yaitu Q dikurang P. Dia salah ketik. Berarti, coba kalau Q dikurang P, jawabannya 1, yang Kak. plus dulu ya. 4 dikurang 3, 1. yaitu 1. Kalau yang min? 7, Kak. Q-nya 4 tambah 3. 7. Berarti adanya 1 ya, Caroline? Iya, Kak. Ini nanti Caroline koreksi, ini bukan P dikurang Q, tapi Q dikurang P. Tapi kalau pertanyaannya P dikurang Q, jawabannya yang ini gitu ya. Oke, Kak. Oke, siap. Nanti dikoreksi coret-coretannya Caroline. Ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada, Kak. Jadi intinya substitusi ya, substitusi eliminasi. Sebelum Kak Nur lanjut ke yang berikutnya ini coba Caroline coba dulu sambil Kak Nur bantu. Coba dihitung nih berapa nilainya. Kan dari tadi sering banget ya tentang nilai. Coba sebelum Kak Nur bahas yang lain. Diketahui P-nya lebih besar dari 0 serta P dan P kuadrat dikurang 2 merupakan akar dari, nah jadi akarnya nih. Ini tuh akar, kan lupa. Sip. Oke. Berarti akar X kuadrat dikurang 10X plus C sama dengan 0 apa, Caroline, akarnya? Kan biasa alfa beta.
Ini berarti alfanya, ini berarti betanya, gitu ya? Iya, iya Kak. Paham ya? Jadi bentuknya macam-macam persamaan akar-akarnya. Nah, terus jika C merupakan salah satu akar dari, jadi C-nya ini jika tulis P kuadrat dikurang 2 ya, ini akar-akarnya. Jika X kuadrat ditambah AX plus 42 sama dengan 0. Salah satu akarnya itu adalah berarti misalkan alfanya ya. Alfanya sama dengan C. Maka nilai A-nya berapa? Jadi untuk akar itu kan kalau dimasukin disubstitusi itu sama dengan 0 ya. Jadi akar-akar itu adalah nilai X-nya. Jadi nilai X-nya itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Itu ya untuk semua akar-akar. Kita cari rumus jumlah dan kali dari yang pertama dulu. Dari yang X kuadrat dikurang 10X plus C sama dengan 0, Caroline. Kita cari kayak tadi ya, cari alfa sama betanya yang umum dulu, alfa ditambah betanya dulu yang umum. Dari sini, berapa Caroline? Dari yang persamaan ini? C Kak. 10 Kak kalau yang pertambahan. Oke, 10. Untuk perkaliannya C. C ya. Nah, ini kan yang alfa sama betanya. Sementara kan persamaan akar-akarnya itu adalah dia alfanya P, ya kan? B-nya P kuadrat dikurang 2. Berarti kita jumlahin nih P ditambah P kuadrat dikurang 2 sama dengan yang tadi, yang penjumlahan ini, yaitu sama dengan 10 gitu. Sampai sini paham? Paham Kak. Oke, siap. Ini dibikin persamaan kuadrat ya, P kuadrat ditambah P, 10-nya pindah ruas, jadinya min 12 sama dengan 0. Faktorin, Caroline, 3 sama 4 ya. Berarti yang min 3, ini plus. Berarti P-nya didapat 2, yaitu 3, atau min 4. Nah, P. Nah, dapat nih. P-nya Caroline, P-nya dapat. Sekarang kita nyari penjumlahannya. Perkaliannya ya. Alfa sama betanya. Berarti P dikali P kuadrat dikurang 2. Kalau perkalian dikurangin. Sama dengan berapa tadi perkaliannya ini? Yang bawahnya itu sama dengan C. Nah. Dikaliin P pangkat 3 dikurang 2P sama dengan C. P-nya udah dapet tadi ya. Kita pakai yang plus ya. Karena dia bilang P-nya lebih besar dari 0, maka kita ambil yang 3. Nah, masukin P-nya 3, berarti 3 pangkat 3 dikurang 2 kali 3 sama dengan C. Maka 27 dikurang 6 sama dengan C. Berarti C-nya sama dengan 21. Dapat C-nya 21. C-nya dapat 21. Berarti kita tinggal nyari A-nya. Dari mana? Kan tadi dia bilang bahwa X kuadrat ditambah AX plus 42 sama dengan 0, akar-akarnya itu adalah C. Berarti C-nya itu masuk ke nilai X. Sama dengan 0. C-nya itu adalah akar kuadrat. Berapa C-nya? Yaitu 21. Berarti masukin X-nya itu 21. Jadi intinya akar-akar itu adalah nilai X dari persamaan kuadrat. Berarti 21 kuadrat ditambah A, X-nya 21 ditambah 42 sama dengan 0. Jadi kita hitung, nanti dapat dari sini A-nya 441 tambah 21A tambah 42 sama dengan 0. Kumpulin 441 ditambah 44 tambah 42 ya. Yaitu 4 berapa nih? 483 ya, Caroline? Iya Kak. Oke. Benar ya, 483. 483 ditambah 21A sama dengan 0. Berarti 21A sama dengan min 483. Berarti A-nya sama dengan
min 483 dibagi 21. Itu min 483 per 21. Minus berapa nih? Buntutnya 3. 23 ya. Belakangnya 3. Berarti minus 23. Dapat minus 23. Itu ya, Caroline. Jadi, akar-akar itu kalau dimasukin ke persamaan kuadrat itu sebagai nilai X-nya. Karena salah satunya. Nah, salah kan dia bilang jika C salah satu, kan persamaan kuadrat itu pasti ada 2 kan, ada alfa, ada beta. Nah, ini dia salah satunya yaitu adalah C. Didapat C-nya dari sini, lalu masukin ke nilai X-nya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Belum ya? Siap. Coba Caroline hitung ini nilai B kuadratnya berapa? Sambil Kak Nur pandu juga. Kak. Pertama poin pasti nyari penjumlahan dan perkalian. Mbak Caroline nyari perkalian penjumlahannya dulu dari X kuadrat ditambah 2AX tambah B kuadrat. Nyari alfa sama beta, nyari alfa tambah betanya dulu. Nah, biar nggak bingung, X1, X2 aja, karena soalnya X1, X2. Ya, tadi kebanyakan alfa beta ya, X1 tambah X2-nya berapa? X1 kali X2-nya. Berapa, Dek? Penjumlahannya berapa dapatnya? Negatif 2A. Dari persamaan kuadrat ini. Negatif 2A. Terus perkaliannya? B kuadrat. B kuadrat, oke. Nah, ini dapat poin pertamanya. Masih ingat rumus ini tadi? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10. Diturunin nih apa tadi? Formulanya jumlah kuadrat. Yaitu X1 ditambah X2 dikuadratin dikurang 2 X1 dikali X2. Nah, ini selalu ya. Dah, sama dengan 10. Coba diturunin. Kan penjumlahannya udah ada min 2A ya. Masukin min 2A dikuadratin. Perkaliannya B kuadrat sama dengan 10. Nah. Berarti nanti 4A ya. Kurang 2B kuadrat sama dengan 10. Nanti bentuknya variabel tuh, lihat pilihan gandanya. Berarti nanti Caroline nyari B kuadrat sama dengan B-nya dapat 2A kuadrat min 5, Kak. 2A kuadrat min 5. Oke, good. Berarti 2A kuadrat min 5. Berarti yang D ya? Iya, Kak. Oke, sip. Thank you. Good. Lanjut. Nah, ini gabungan nih, Caroline. Gabungan dari logaritma. Udah ketemu logaritma belum? Udah belajar logaritma belum, Dek? Sudah, tapi sudah lupa, Kak. Oke, tapi pernah dapet ya, nggak apa-apa, kita ngulang sedikit. Kita ngulang. Ini digabung ya. Biasanya UTBK itu selain itu juga gabungan dari 2 bab biasanya. Nanti bab persamaan kuadrat nih, gabung logaritma, nanti ada juga barisan dan deret. Sama aja, kimia fisika juga gitu ya kalau UTBK, pasti gabungan 2 bab. Kita coba dulu yang persamaan akar-akarnya itu. Kita jabarin dulu nih, masih ingat? Yaitu yang ininya disederhanakan pakai bilangan berpangkat. 9x dikurang 4, 3x plus 1 dikurang 2, plus A,
sama dengan 0. Nah, kalau dari sini Caroline bisa lihat nggak apa variabel yang sama nilainya? Maaf, bentar. Aku udah lupa, Kak, sama logaritma. Oke. Ini bilangan berpangkat ini coba kalau dilihat bentuk variabel yang samanya itu adalah 3 pangkat X ya. Nah, ini bisa kelihatan nih, Iya, ini Kak. ada berapa kan coret-coret. Nah, ya kan ya? Iya. Jadi kita bikin semuanya persamaan ini biar dapat 3 pangkat X gitu ya. Jadi kalau sederhanain 9-nya ini dijadiin 3. 9-nya ini dijadiin 3 pangkat 2 kan ya? 9 ya, Caroline? Iya, Kak. Nah, ini mungkin sambil ngulang. Kalau bilangan berpangkat udah dapat belum di sekolah? Sudah kayaknya, Kak. Bilangan eksponen. Nah, ini udah ya. Nah, ini eksponen dikurang 4. Nah, ini 3 X dikali 3 pangkat 1 ya, Caroline ya? Iya, Kak. Ini bilangan berpangkat. Jadi kalau bilangannya sama, pangkatnya tinggal ditambah kalau dikali. Nanti kalau dibagi, pangkatnya tinggal dikurang gitu ya. Jadi ini dipecah 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 ya. Dikurang 2, 3 pangkat X plus A sama dengan 0. Nah, jadi kita memisahkan 3 pangkat X. Nah, ini kan 2 kali X berarti 3 pangkat X 2-nya keluar. Nah, jadi intinya kita mencari 3 pangkat X. Dikurang, ini 4 sama 3-nya dikali jadi 12,3 pangkat X. Dikurang 2, 3 pangkat X plus A sama dengan 0. Nah, sebenarnya sama aja kayak variabel X. Jadi nanti 3 pangkat X-nya Caroline ganti jadi P, X, atau Y itu boleh ya, biar mudah aja. Nah, ini kan sama ya. 3 pangkat X, 3 pangkat X, nanti digabung. Sama aja kayak 2X, 3X gitu ya, digabung. Sebenarnya sama, cuman ini bentuk bilangan berpangkat. Jadinya min 12 dikurang 2, jadinya min 14,3 pangkat X plus A sama dengan 0. Nah, dapat nih bentuknya kan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dari bilangan berpangkat. Kalau disederhanain kan 3X-nya ini bisa P ya, jadi P kuadrat dikurang 14P ditambah A. Nah gitu, mudahnya gitu. Terus kita nyari dari sini perkaliannya. Karena ini 3 pangkat X, jadi 3 pangkat X1 ya dikali 3 pangkat X2. Sama dengan, tadi rumus perkalian apa, Caroline? Alfa kali beta? C per A. C per A. Berarti ini C-nya A kan ya? Iya, Kak. Ini A, ini A, ini A, ini B, ini C. Nah, sip. Berarti perkaliannya itu adalah A per 1, yaitu A tadi. Kalau perkalian itu, kalau angkanya udah sama, tinggal pangkatnya ditambah. Berarti 3, X1 ditambah X2 sama dengan A. Nih, dapat nih persamaan yang pertama. Nah, terus di soal udah diketahui. Ini yang logaritmanya nih, nah nih, yang Kanur buatin, turunin, Kanur hapus dulu. Turunin ya, X1 ditambah X2 sama dengan 2 dikali 3 log 2 plus 1. Nah, untuk
ngulang lagi. Jadi kalau ini yang buletin ada di depan angka itu kalau di lock itu dinaikin ke belakang. Nah, nanti ada sifat Caroline kalau misalkan ketemu A terus C log B sama dengan ini A-nya itu adalah hasil dari belakang ini. Jadi C log B pangkat A gitu ya. Ini sifat logaritma. Yang nanti tuh lihat bukunya tentang ada 9 sifat logaritma. Ya, ini Kanur jelas dulu. Jadi kita ubah tadi kalau ada angka di depan log itu dikebelakangin sifatnya. Berarti X1 tambah X2 sama dengan 3 log 2 pangkat 2 gitu ya. Ke sini paham ya? Iya, 2 Kak. ke depan dikebelakangin ditambah 1. Nah, turunin lagi X1 ditambah X2 sama dengan 3 log 2 pangkat 2, 4. Tambah, nah 1 ini kita bikin log. Itu 3 log 3. Ini 1. Jadi kalau mau bikin angka 1 bisa 4 log 4, 3 log 3. Tergantung apa? Tergantung temennya yang lain gitu. Kenapa ini Kak Nur bikin 3 log 3? Karena di sampingnya ini 3 log gitu ya. Nanti kalau ketemu di sininya 2 log 4, nah ininya pakainya berapa supaya 1? 2 log 2 gitu ya. Iya, Jadi Kak. diingat kalau 1 itu 2 log 2, 3 log 3, dan seterusnya. Nah, nanti ini digabung nih. Ada sifat logaritma kalau penjumlahan logaritma itu kali. Nanti sambil dilihat-lihat lagi. Jadi 3 log 4 dikali 3. Nah, jadi ininya dikali. Kalau penjumlahan log ya, dengan syarat ininya harus sama nih yang atasnya, 3 log ini. Kalau beda nggak bisa ya, harus sama baru bisa digabung jadi kali. Jadi 3 log 4 dikali 3. Maka X1 ditambah X2 sama dengan 3 log 12. Nah, dapat kan X1, X2-nya 3 log 12, substitusiin ke sini. Nah, substitusiin ke yang pertama, ini kan X1 ditambah X2-nya, berarti jadi 3. Ini X1, X2-nya 3 log 12. Sama dengan berapa penjumlahannya tadi ini? 3 pangkat X1 tambah X2 ini sama dengan A. Berarti sama dengan A. Jadi sifat logaritma lagi, Caroline. Kalau ada pangkat gini, ininya 3, ini langsung jadi 12. Sama dengan A. Jadi A-nya 12. Ya, jadi kalau logaritma misalkan 2 pangkat 2 log 6. Nah, ini kalau ini sama, udah langsung ambil 6-nya aja. Sama dengan 6. Itu juga masuk dalam kategori sifat logaritma yang ada 8 gitu ya. Tuh juga harus dihafalin. Sampai sini ada yang mau ditanya ini. Mungkin karena logaritmanya kali ya, Caroline. Iya, Kak. Keinget nggak? Tadi Kanur ngulang-ngulang sifat, keinget nggak? Sifat-sifat Beberapa ada yang baru logaritmanya. sih. Ada yang baru ya? Oh iya, sip. Berarti nanti kalau ketemu lagi, mungkin bab logaritma ya, nanti biar tambah paham. Tapi sampai sini persamaan kuadratnya oke ya, yang ini di luar logaritmanya. Iya, Kak. Ya, jadi biar Caroline ambil ngulang-ulang nanti di rumah lihat-lihat logaritmanya ya, sifat-sifat logaritma. Nah, ini tipe yang lain juga, nilai maksimum, nilai minimum. Udah belajar turunan di sekolah? Sudah, Kak. Oh, sudah siap. Nah, jadi aplikasi turunan itu biasanya aplikasi soal ceritanya dari turunan itu mencari nilai minimum sama nilai maksimum. Nah,
Sebelum itu kita lihat dulu bahwa akar-akar persamaannya itu adalah X1 dan X2. Dari ini, panjang ini nih persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat ditambah 5AX plus A pangkat 3 dikurang 4A plus 1 sama dengan 0. Kalau dari sini bisa dilihat C-nya yang mana, Caroline? A pangkat 3 min 4A plus 1, Kak. Nah, siap. Iya. Jadi di luar X sama X kuadrat itu C. Good. Dan Kanur kecilin dulu ini kayak kegedean. Takut nggak muat ke samping-sampingnya. X kuadrat ditambah 5AX plus A pangkat 3 min 4A plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi bisa kita nyari perkalian sama penjumlahannya dulu ya, Caroline. Berarti perkaliannya berapa? Atau apa variabelnya? Kalau ini variabel ya. Iya, Kak. A pangkat 3 min 4A plus 1. Oke. Penjumlahannya, Dek. Negatif 5A, Kak. Oke, negatif 5A. Sip. Ini dapat penjumlahan sama perkaliannya. Terus lihat yang diketahui di soal. Sehingga, nah ini. Sehingga X1 ditambah X1, X2 ditambah X2 itu maksimum ya. Ini kita kumpulin. Biar pokoknya intinya persamaan kuadrat itu mendapatkan rumus jumlah dan kali. Ini kan X1 ditambah X1, X2 ditambah X2. Nah, biar dapat rumus jumlah ini pindahin aja, samain, kumpulin gitu. Nah, tambah X1 kali X2. Kan ini jumlah, ini kali. Nanti apapun bentuknya pasti bisa diubah ke rumus jumlah dan kali. Kita masukin nilai jumlah dan kali yang ini ya. Jumlahnya min 5A. Oke, ditambah perkaliannya A pangkat 3 yang banyak ya. A pangkat 3 min 4A plus 1 sama dengan 0. Kita bikin sama dengan 0 dulu, turunin ya. Jadiin persamaan. A pangkat 3 min 5A sama min 4A jadi min 9A plus 1 sama dengan 0. Nah, ini rumus dari ini ya. Terus maksimum pada interval min 3 dan 3. Maksimum itu dalam turunan, itu turunan pertama dalam fungsi itu sama dengan 0 gitu ya. Ini di turunan kan gitu. Bahwa dikatakan maksimum atau dikatakan nilai minimum jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, dari mana rumus fungsinya? Dari yang ini. Jadi fx-nya itu adalah A pangkat 3 dikurang 9A ditambah 1 sama dengan 0. Turuninnya apa, Caroline? Masih ingat turunannya? 3A kuadrat min 9 ya, Kak. Oke, betul. 3A kuadrat min 9 sama dengan 0. Good. Sip. Berarti ini didapat faktorin ya. 3A kuadrat dikurang 3 ya, sama dengan 0. Berarti ini kan A kuadrat sama dengan 3 ya. Berarti sama kayak tadi ya, akar plus minus ya. Oke, berarti A-nya plus akar 3 sama A-nya min akar 3. Nih, dapat. Dapat A-nya. Terus kita nyarinya itu dia maksimum di mana? Di nilai yang min 3 atau plus 3? Min akar 3 ya, Kak. Ya, min akar 3 betul. Karena hasilnya yang paling besar gitu ya. Bisa ya berarti ya? Iya, Kak. Oke, sip. Ini gabungan lagi tadi. Turunan sama persamaan kuadrat. Nah, ini ada, jadi kalau jawab persamaan kuadrat, ini ada 5 soal. Nah, coba
2 soal dulu, Caroline. Kerjain ya. Dikerjakan. Oke. Nah, ini kan pengen lihat yang exam 1 dulu. Dia nyari selisih dari A dan 4/6. Berarti nyari A dulu, baru nanti dikurang. Selisih akar-akar masih ingat tadi rumusnya apa, Dek? Akar D per A ya, Kak. Iya, betul. Nilai mutlak ya. Ini selisih, ini Kanur pakai alfa sama beta. Betul tadi? Ini nilai mutlak akar D per A. Sip, good. Turunin lagi. Di A-nya dulu, Caroline. Jika kesulitan persamaan kuadratnya susah difaktorin, pakai beberapa cara faktor persamaan kuadrat ya. Udah sampai dapat persamaan kuadrat? Iya, Kak. Sebentar ya, Kak. Oke. Kalau ada yang mau tanyain aja. Aku dapat 1/6, tapi nggak ada di pilihan, berarti salah, Kak. 1/6 benar. Yang persamaan kuadratnya dapatnya apa loh? Persamaan kan ini diturunin nih. Sampai mentok nanti dapat hasil persamaan kuadrat kan? Dapatnya apa? Persamaan kuadratnya. 12A kuadrat dikurang 16A min 3 ya enggak? Dapat ini enggak, Caroline? Oh, sebentar, Kak. Kan diturunin tuh B kuadrat dikurang 4AC per 1 sama dengan 1. Nanti akarnya dihilangin ya kan? Dikuadratin sampai situ. Iya, Kak. Nanti akarnya. Oke, sip. Sampai dapat ini coba. Pasti bisa. Ya, semangat. Sebentar, Kak. Aku nggak dapat ada min 3-nya. Kayaknya ada yang salah deh. Sebentar. Oke, coba ya. Sip. Nah, Kanur jabarin. Sip. Coba ya. Kan ini sama dengan 1. Terus B kuadratnya akar. B kuadratnya dapat 4A kuadrat kan ya, Caroline? Dikurang 4. 1. C-nya kan 4/3A ya. Iya, Kak. Per A-nya 1. Sampai sini sama ya? Iya, Kak. Berarti 1 sama dengan ini dikuadratin 2 buah ruas biar akarnya ngilang. Berarti 1 dikuadratin 1 berarti jadinya 4A kuadrat dikurang ini dikali ya 16 per 3A. Sampai sini sama. Oh, aku tadi satunya aku kasih X1 min X2 gitu, Kak. Jadi akhirnya pas diturunin lagi X1 min X2 kuadrat. Oh, oke. Jadi yang satunya ini ya? Ini? Oh, bukan, Kak. Yang Apa yang sebelah satu kiri. bawah? Yang sebelah kiri. Oh, yang sebelah kiri. Oh, ini. Iya. Coba dilihat. Soalnya selisih akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1 gitu. Jadi hasil ininya 1 gitu, Caroline. Oh, iya, Kak. Oke. Iya, sip. Jadi ini sampai sini bisa diperbaiki kali berapa ini? Kali 3 ya. Nanti dapat kali 3 berarti 3 sama dengan 12A kuadrat dikurang 16A ya. Berarti 12A kuadrat dikurang 16A min 3 sama dengan 0 gitu ya. Terus sambil Caroline perbaikin, gak apa-apa. Ini difaktorin ya, Caroline. Nah, ini kayaknya nggak bisa faktor biasa. Jadi 12-nya ini oke, yang dikeluarin 1/12 dalam kurung ini biar dapat 1 12A. Ini juga 12A. Nah, untuk dapat 16 berarti kan angkanya 18 sama 3. Karena 18 sama 3 itu kan 36. Nah, kalau dibagi 12 itu hasilnya 3. Ya, jadi cari angka dikali dibagi 12 hasilnya itu min 3. Terus kalau di jumlah
atau dikurang hasilnya yang tengah-tengah gitu kan ya cara faktoran. Berarti supaya hasilnya min 16, yang min itu adalah 18. Ini min, ini plus. Nah, dapat jadi persamaan kuadrat dari 12A kuadrat kurang 16A min 3 sama dengan 0 tuh ini. Berarti didapat A-nya ada 2 nih, yaitu 18 per 12 dikecilin bagi 2 ya, 9 per 6. Yang ini min 3 per 12 min 1 per 6. Nah, ada 2. Terus mana yang ada di jawabannya? Kita coba yang 9 per 6 dulu ya. Ini kan A dikurang 4 per 6. Berarti kita pakai coba yang 9 per 6 dikurang 4 per 6. Sama dengan 5 per 6. Ini ada nggak di PG-nya? Ada. Oh, ada. Sip. Berarti yang min ini nggak usah. Gitu. Kalau nggak ada, baru coba yang min. Itu ya, Caroline. Iya, Kak. Ada yang mau ditanyain dulu ini? Enggak, Kak. Enggak ya, tadi cuman masalah pembacaan soal aja ya. Sip. Sekarang coba ini, yang kedua. Nah, ini mencari persamaan kuadrat baru nih. Yang kemarin pertama Caroline tanyain ya. Apa persamaan kuadrat barunya dari? Nah, itu bentuknya macam-macam Caroline. Ini lebih banyak ya. Jadi ini alfanya tuh ini betanya. Nah, ini kalau di UTBK ini A, B-nya tuh variasi banget, macam-macam modelnya. Bisa dicoba ya, Caroline coba. Iya, Kak. Tunggu. Ada formula untuk jumlah kuadrat ya, kuadrat jumlah yang tadi. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Kak Nur. Iya, berapa nak? Yang mana? Aku agak bingung. Pas nyari alpha plus betanya malah ketemu 2 nilai buat X1 sama X2. Oke, coba yang jumlah dulu ya. Alfa plus betanya gitu ya. Iya, Kak. Ini kan nih alfanya nih ya. Berarti Caroline X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat gitu ya. Ini kan alfa Iya, ditambah Kak. B-nya 2, X1 ditambah 2X2 gitu ya. Iya, Kak. Ini kan rumusnya tadi apa, Dek? Formulanya masih ingat? X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2 gitu ya. Iya, Kak. Oh. Oke, ditambah. Nah, ini Caroline keluarin 2-nya. 2 dalam kurung X1 ditambah X2 gitu kan ya? Iya, Kak. Nah, kita masukin angkanya, berarti langsung penjumlahannya berapa dapatnya, Dek? Penjumlahan akar-akarnya dari Negatif min B per A. negatif 1. 1 ya, 1. Plus ya, kan nih X, min X ya. Oh iya, Kak. 1 kuadratin dikurang 2. Perkaliannya berapa? Negatif 3. Negatif 3, oke. Ditambah 2, penjumlahannya tadi 1. Nah, 1 ini plus 6 tambah 2. Berapa nih? 9 ya? Iya, Kak. Nah, dapat nih penjumlahannya. Oke. Sekarang perkaliannya Caroline. Coba yuk kali alfa kali beta. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kurungin aja kalau dikali. 2X1 ditambah 2X2. Nah, tadi ini kalau dihitung-hitung yang ini tuh nilainya yang ini bukan nih, ini yang kan buatin nih. Ya kan ya? Iya, Kak. Nah, berarti ini tuh nilainya 7. Ya kan?
Terus yang ini nih, 2x2 itu kan kalau dihitung yang ini. Nih, nilainya 2 kan? Jadi 14. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak, Caroline? Oh, iya. Belum ada, Kak. Oke, berarti ini nggak masalah ya. Berarti masukin rumusnya X kuadrat dikurang penjumlahan gitu kan ya. Penjumlahan X ditambah perkalian sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang penjumlahannya tadi dapat 9. Ditambah perkaliannya tadi dapat 14. Sama dengan 0. Nah, ini dia persamaan kuadrat barunya. Gitu. Jadi poinnya mencari X1 dan X2 sama X1 sama X1 kali X2, X1 tambah X2. Jadi apapun bentuknya, Caroline, pasti bisa diubah ke bentuk variabel jumlah dan kali. Gitu. Oke, Ya, Kak. tadi masalahnya di mana yang bingung tadi, Caroline? Aku kadang suka bingung ngebedain kayak alfa yang untuk barunya sama yang pokoknya kayak pas masukin nilainya gitu loh, Kak. Kadang Pas masukin nilainya bingung ya karena belum terbiasa. Nanti kalau udah biasa mudah-mudahan lancar ya. iya, Kak. Nanti masukin yang begitu Caroline jumlah sama kurang jumlah dan kali kuadrat baru, nanti nilai yang dimasukin kuadrat yang lama gitu ya. Oh, oke, Kak. Kan ini hitung-hitungannya nih yang jumlah dan jumlah nih ya alfa tambah beta ini kan kuadrat barunya nih yang Caroline lingkarin nih. Nah, Iya, begitu Kak. diselesain masukin angkanya itu kuadrat yang lama gitu. Oh, Itu ya. oke, Kak. Jadi rumusnya akar kuadrat barunya dikali atau ditambah. Nanti yang dimasukin nilainya itu kuadrat lamanya. Itu ya. Oke, Kak. Siap. Nah ini coba lagi nih yang exam 3-nya minimum. Tadi minimum sama maksimum sama ya, berarti pakai turunan. Ayo. Ini pasti bisa. Aku dapat yang D, Kak, 1. Yang D, Satu nilainya. Kak. Iya, apa? Coba turunannya jadinya apa? Jadinya 2P-2 turunannya. Ini oke. Satu lagi. Dek, Aku dapat X1-nya ketemu, Dek. masih dalam bentuk X2 Berapa gitu, Kak. X1-nya? Oh, Negatif dalam M bentuk X2. min X. Oke, sip. Iya. Coba. Oke, coba ya. Penjumlahannya min M ya. Iya, Kak. Caroline, oke. Perkaliannya 2 dikurang 2M kuadrat. Ini dapat Iya, sampai Kak. sini. Oke. Ih, Terus yang soal ini 2x1 ditambah x2 sama dengan 2. Kita nyari x2 ya. Berarti x2 sama dengan 2 dikurang 2x1 gitu ya. iya, Kak. X2-nya X2-nya dari sini nih, dari yang persamaan jumlah. Jadi X2 sama dengan min M dikurang X1 ya. Iya, Kak. Nah, min M buat X1. Kumpulin X1-nya. Jadi X1 sama dengan 2 ditambah M. Gini, dapat X1-nya ini. Nah, ini kan X1 persamaan kuadrat ya, Caroline. Akar-akar persamaan kuadratnya kan ya? Iya, Kak. Halo? Dek? Iya, Kak. Iya, Kak. Dengar. Nah, persamaan kuadrat itu adalah nilai X-nya ya. Akar persamaan kuadrat itu nilai X-nya. Jadi begitu Caroline dapat
X1, ini Caroline tinggal masukin ke persamaan kuadratnya. Karena X1 ini udah akar persamaan kuadrat. Ini kan persamaan kuadratnya ini ya. X kuadrat tambah MX tambah 2 dikurang 2M kuadrat. Nah, masukin ini X-nya. Jadi ganti X-nya jadi 2 plus M kuadrat ditambah M. Karena akar persamaan kuadrat itu nilai X dari persamaan kuadrat. Itu poinnya. Terus 2 ditambah M ditambah 2 dikurang 2M kuadrat sama dengan 0. Oke. Ini dikali pelangi dapat 4 ditambah 4M ditambah M kuadrat. Terus ini dikaliin 2M tambah 2M ya. M X-nya 2 plus M ditambah 2 dikurang 2M kuadrat. Nanti kumpulin 4. Ya, ini habis nih. M-nya 2 ya. M kuadrat nih 2M. M kuadrat. Kekecilan Kak Nurnya. Coba Caroline masukin di yang X-nya coba. X kuadrat ditambah MX plus 2 dikurang 2M kuadrat. X-nya 2 ditambah M, kuadratin ditambah M. X-nya itu 2 ditambah M. Tambah 2 dikurang 2M kuadrat. Berarti 4 ditambah 4M ditambah M kuadrat tambah 2M tambah M kuadrat dikurang 2 dikurang 2M. Ini 6 ya, 6M ya, 6M. Terus M kuadrat sama M kuadrat jadi 2M kuadrat. Ini min 2M kuadrat berarti ini habis. Nah, jadi tinggal M plus 6 sama dengan 0, maka 6M sama dengan min 6. Jadi M-nya sama dengan min 1. Gitu. Jadi kalau udah ketemu satu akar persamaan kuadrat, masukin aja ke persamaan kuadratnya. Karena variabel yang ditanya tuh ada di persamaan kuadratnya, MM, kan? MX, M kuadrat. Nanti pasti ketemu nilai M-nya. Jadi nanti apapun tipe soalnya, akar persamaan kuadrat itu disubstitusiin ke persamaan kuadrat. Itu nilainya sama dengan 0. Oh, oke. Ada yang mau ditanya lagi ini? Oke. Jadi gitu, Kak Nur ini sederhananya. Jadi misalkan X kuadrat tambah 2M min 5 sama dengan 0 akar. Salah satu akar persamaan kuadratnya itu kan pasti ada 2. Misalkan salah satu akarnya itu A. Maka berapa nilai M-nya? Nah, ini akarnya itu adalah nilai X dari persamaan kuadrat. Itu ya yang perlu ditekankan. Jadi nanti kalau ketemu salah satu akar, langsung masukin substitusi ke persamaan kuadratnya. Itu ya, Caroline. Oke, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti ini ada exam 5, atau Caroline coba-coba ya di rumah. Ini ada juga fungsi kuadratnya yang bawah.